Baik Mas, selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini dan perjalanan ke sini lancar atau tidak? Ya, selamat siang Mas. Untuk perjalanan ini ya lancar-lancar aja, macet-macet sedikit lah. Maaf saya. Baik Mas, sebelum memulai konseling, saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ahmad Nur Hidayatullah sebagai konselor Mas untuk beberapa menit ke depan. Jadi Mas bisa bebas cerita apapun dengan saya tanpa merasa dihakimi, dan bahwa apa yang Mas ceritakan di sini itu akan dijaga kerahasiaannya. Apa Mas bersedia? Ya, bersedia Mas. Apa yang membuat Mas merasa ingin konseling hari ini? Saya ingin konseling ini, saya bingung dengan pekerjaan saya Mas. Oh baik, Mas bisa cerita pelan-pelan dengan saya. Saya bekerja di bagian produksi. Akhir-akhir ini saya merasa lingkungannya tidak nyaman atau lingkungannya toksik Mas. Oh jadi Mas merasa sekarang tuh bekerja di lingkungan yang kurang nyaman dan toksik ya? Apa yang Mas rasakan hal itu? Ada beberapa rekan kerja atau yang lainnya lah yang saya rasa dia itu kurang cocok dengan saya, atau mungkin dia tidak suka dengan cara kerja saya atau sikap saya. Oh jadi hubungannya antara rekan kerja ya Mas, antara komunikasinya mungkin ya? Ya, betul sekali Mas. Sebenarnya saya itu sangat suka dengan pekerjaan saya. Ya kan, tapi terkendala yaitu karena tim yang kurang cocok. Jadi semua pekerjaan itu jadi berantakan Mas. Oke, ketika berada di kondisi seperti itu nih, apa yang Mas rasakan? Ya, saya merasa tertekan atau tidak nyaman, tidak enak juga kepada rekan-rekan yang lainnya atau tim-tim yang lainnya juga. Jadi merasa jadi saya canggung atau gimana mulai pekerjaan setiap harinya itu. Oh, nah kan setelah Mas merasa kayak kurang nyaman, kedepannya apa yang ingin Mas rasakan? Saya mulai berpikir sepertinya bagusnya saya mencari pekerjaan baru atau pengalaman baru sepertinya Mas. Apakah Mas sudah mendapatkan tempat kerja yang baru? Ya, saya mendapatkan informasi tentang pekerjaan di tempat baru atau tawaran-tawaran lain tempat baru Mas. Oke. Bagaimana perasaan Mas ketika mendapatkan kabar tersebut? Awalnya saya senang sih Mas ya, senang. Saya berharap mendapatkan lingkungan kerja yang baik atau dapat tim-tim yang dapat diandalkan lah, bekerja sama dengan baik. Apakah ada keraguan? Ya, saya ada sedikit keraguan. Soalnya saya mendapatkan info dari karyawan yang sudah bekerja di sana. Ternyata pekerjaannya katanya berat, pekerjaannya target produksinya tinggi, seperti itu Mas. Oh jadi sekarang tuh Mas bingung ya, Mas tetap stay di lingkungan yang toksik atau Mas pindah ke tempat kerja yang baru tetapi jadwalnya lebih padat, seperti itu? Iya, begitu Mas, seperti itu. Jadi bimbang antara saya pergi atau lanjut di tempat yang lama. Oh jadi perasaan ini yang membuat Mas konseling hari ini ya? Perasaan dilema ya? Ya, benar sekali Mas, benar sekali. Baik. Dari yang Mas ceritakan dengan saya bahwa Mas itu sedang mencari tempat kerja lingkungan yang nyaman, beban kerja yang seimbang, benar Mas? Ya, benar sekali Mas. Baik. Dari pikiran tersebut, apakah ada tempat kerja yang ideal menurut Mas? Kalau seperti itu saya ingin mendapatkan pekerjaan yang job desknya sesuai, rekan kerja sama timnya kuat, solid, dan ya tidak ada yang namanya itu toksik atau apa. Semua kita bersama bareng-bareng, intensif itu seperti itu Mas. Nah dari penjabaran Mas, menurut Mas nih yang paling penting yang mana di antara tempat kerja yang nyaman, lingkungan yang toksik atau komunikasi yang baik? Menurut Mas tuh yang lebih penting yang mana? Ya, itu lebih penting, itu utama itu nyaman. Semua orang itu karena mencari kenyamanan, bekerja itu kenyamanan. Selain uang itu kenyamanan itu penting Mas. Menurut Mas, keputusan yang Mas ambil terlebih dahulu itu apa ketika Mas mutusin untuk
kayaknya saya harus keluar dari lingkungan toksik ini, terus saya dapat pekerjaan yang lain tapi jadwalnya padat, ternyata nggak sesuai sama job desk-nya atau nggak sesuai dengan kebutuhan Mas gitu kan. Apa yang harus Mas memutuskan? Untuk memutuskan sepertinya saya harus gimana ya, kalau misalnya saya mencari pekerjaan baru yang sesuai, saya harus mencari terlebih dahulu informasi tentang ya yang lain-lainnya lah, agar tidak terulang kembali seperti pekerjaan yang saya jalani hari ini. Baik Mas, jadi yang Mas harus lakukan sekarang adalah Mas harus mencari informasi tersebut, Mas observasi di lingkungan tersebut, atau Mas bisa menanyakan orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Ya benar sekali Mas, harus seperti itu. Baik, apakah sekarang ada keraguan di diri Mas ketika memikirkan hal tersebut? Sepertinya untuk keraguan ya, sepertinya ada keraguan. Ya gimana ya, untuk mencari pekerjaan baru memang tidak gampang. Kita harus sedetail mungkin, karena itu untuk masa depan kita lah, untuk keluarga atau untuk anak-anak kita sendiri, begitu Mas. Baik, jadi ketika Mas putusin untuk buat pindah ke tempat kerja baru, yang Mas lakukan adalah yang pertama itu Mas cari tahu nih seluk beluk perusahaan itu. Kan sekarang bisa dicari di internet, contoh kayak perusahaan PTA, Mas bisa cari tersebut di website tersebut, bisa cari jam kerjanya atau lingkungan kerjanya kayak gimana. Jadi Mas merasa kayak lebih enak ketika Mas cari langsung daripada Mas dengar dari cerita orang lain. Betul sekali Mas, betul sekali, seperti itu. Setelah kita bicarakan masalah ini sekarang, menurut Mas gimana nih Mas melihat situasinya ke depan seperti apa? Seperti apa ya, saya merasa lebih jelas. Sebelumnya saya merasa ragu harus memilih tetap atau pindah. Sekarang saya sendiri sadar bahwa saya harus mencari informasi terlebih dahulu sepertinya Mas. Apa nih yang Mas sadari tentang pembicaraan kita hari ini? Saya sadar bahwa sebenarnya saya bukan hanya ingin meninggalkan tempat kerja yang sekarang, saya ingin mendapatkan tempat kerja atau lingkungan yang lebih baik dan beban kerjanya yang lebih seimbang, seperti shiftnya atau yang lainnya lah. Baik Mas, jadi Mas ingin mencari tempat kerja tuh yang sesuai dengan kemampuan diri Mas ya? Ya, benar sekali Mas. Dari skala 1 sampai 8, dari 1 sampai 10, Mas memberikan skalanya seberapa? Saya rasa 8 Mas. Kenapa 8? Karena sekarang saya sudah tahu langkah pertama atau langkah awal yang saya ambil, yaitu mencari informasi terlebih dahulu sebelum saya mengambil keputusan. Jadi Mas udah punya gambaran nih ke depannya ya, ketika Mas ingin melangkah dari lingkungan yang toksik ini, Mas udah punya stepnya, udah punya gambarannya. Ya, benar sekali Mas. Benar sekali Mas, seperti itu Mas. Sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, saya ingin mengetahui nih Mas, bagaimana perasaan Mas setelah mengikuti konseling hari ini? Ya, sebelumnya untuk perasaan saya jadi merasa lebih tenang. Sebelumnya saya sangat bingung. Sekarang saya merasa lebih punya tujuan Mas, lebih punya arah. Baik Mas, semua keputusan itu ada di tangan Mas. Ya, terima kasih Mas sudah mampu memahami tentang diri Mas sendiri, tidak egois dengan diri Mas sendiri, dan Mas sudah merasa nyaman nih dengan apa yang langkah selanjutnya yang Mas ambil. Ya, mungkin untuk langkah selanjutnya saya ambil, saya jadi lebih punya arah ya Mas, lebih punya arah, jadi punya tujuan nih setelah mengikuti konseling ini. Jadi ya saya harus bersabar sambil mencari informasi terbaru sepertinya Mas. Baik Mas, terima kasih banyak ya Mas Rijik yang telah menceritakan keluh kesahnya dengan saya.
Saya akhiri konseling hari ini. Selamat siang. Ya, selamat siang Mas. Terima kasih juga Mas. Sama-sama.